Sahabat Investor Trust, jumpa kembali dengan saya Primus Dorimulu dalam episode ketiga Dasavindu Kemerdekaan Indonesia. Kali ini kita angkat topik tentang kebocoran anggaran masih 30%. ICOR Indonesia tertinggi di ASEAN. Dengan asumsi kebocoran anggaran belanja sebesar 30% dalam 10 tahun terakhir 2014 sampai 2024, belanja APBN yang dikorupsi dan tidak dimanfaatkan dengan tepat atau bocor diperkirakan mencapai 7.539 triliun. Wow, sebuah angka yang dahsyat sekali ya. Dari infografis ini kita bisa melihat bahwa dalam 10 tahun terakhir 2014 sampai 2024 itu spending negara, belanja, realisasi anggaran dari APBN, anggaran pendapatan belanja negara itu mencapai 25.129 triliun. Nah, dari jumlah ini yang dikorupsi mencapai 7.539 triliun atau 30%. Kurang lebih. Silakan diperdebatkan angka ini, tetapi kebocoran 30% ini sudah lama terjadi dan sampai hari ini belum ada satu bantahan yang diterima oleh semua pihak. Sahabat Investor Trust, sudah sepantas dan selayaknya Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap tingginya ICOR di Indonesia. Pernah dengar istilah ICOR? Indonesia adalah negara dengan ICOR tertinggi di ASEAN. Dan itu menunjukkan bahwa investasi di negeri ini tidak efisien. Belanja APBN tidak tepat sasaran. ICOR tinggi juga mencerminkan inefisiensi struktural dalam pengelolaan ekonomi. Banyak investasi tidak menghasilkan pertumbuhan yang sepadan. Ini adalah sinyal peringatan keras bahwa ekonomi Indonesia perlu pembenahan struktural agar investasi lebih produktif dan berkelanjutan. Ada 10 penyebab kebocoran anggaran. Pertama, sebagian investasi bocor dalam bentuk korupsi, markup proyek. Dana investasi tidak benar-benar menghasilkan aset produktif. Kedua, inefisiensi dalam penggunaan investasi. Proyek tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan kebutuhan ekonomi. Investasi diarahkan ke sektor dengan produktivitas rendah. Ketiga, birokrasi yang lamban dan regulasi yang berbelit, perizinan yang rumit dan waktu eksekusi proyek yang lama menghambat realisasi investasi. Dan keempat, kualitas sumber daya manusia yang rendah, tenaga kerja yang kurang terampil dalam bekerja, mengeksekusi proyek itu menyebabkan produktivitas rendah. Dan ini membuat investasi tidak maksimal. Dan kelima, infrastruktur pendukung yang lemah. Investasi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, energi, dan logistik lainnya kurang memadai. Kemudian penyebab lain adalah proyek yang mangkrak atau lamban dalam beroperasi. Lambat dioperasikan. Di negeri ini sudah bukan cerita lagi, tapi adalah kenyataan ada banyak proyek investasi yang belum selesai atau tidak berjalan sesuai dengan jadwal. Ini menyebabkan capital output tidak sinkron. Yang ketujuh adalah tingginya biaya produksi. Biaya logistik, energi, dan input lainnya terlalu tinggi, sehingga output yang dihasilkan lebih rendah daripada biaya investasi yang dikeluarkan. Dan yang ke-8 adalah overinvestasi, investasi berlebihan. Ketika investasi dilakukan secara besar-besaran tanpa memperhatikan daya serap pasar atau kapasitas produksi yang realistis, maka terjadilah tingginya ICOR. Dan ke-9 adalah kegagalan koordinasi antar sektor. Indonesia sudah menjadi rahasia umum, itu ada ego sektoral, koordinasi menjadi barang mewah. Investasi industri besar dilakukan, tapi tidak didukung oleh pasokan listrik misalnya, atau bahan baku secara memadai.
Kesepuluh adalah kondisi geopolitik dan ketidakpastian ekonomi. Ketidakpastian politik, hukum, atau keamanan mengurangi efektivitas investasi dan memperlama waktu pengembalian modal. Nah, kita bisa melihat data infografis tentang ketidakefisienan. Ini data ICOR ya. Kita tidak menampilkan sebuah negara di ASEAN, tapi kita cukup mengambil ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 termasuk Indonesia. Kita banding ICOR-nya. Indonesia tertinggi, 6,3. Tertinggi di ASEAN. Kedua Vietnam ya, 4,6. Kemudian Malaysia, Thailand 4,4, dan yang bagus tuh adalah Filipina 3,7. Sahabat Investor Trust, angka kebocoran APBN 30% sudah diungkapkan sekitar 37 tahun yang lalu. Angka kebocoran 30% pertama kali diungkapkan oleh ayahnya Presiden Prabowo Subianto, yaitu Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo pada akhir dekade 1980-an ketika ia memimpin Center for Policy Studies, CPS, sebuah lembaga penelitian ekonomi. Ada cerita begini, saat itu ada seorang asisten junior yang barusan selesai tamat dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Itu dia tamat 1987, namanya Sawiji. Ia ditugaskan, karena dia paling junior, dia ditugaskan oleh Pak Mitro untuk menghitung kebocoran APBN. Nah, dia bersama kawan-kawannya di Gadjah Mada, tentu dengan para gurunya, menghitung. Mereka menemukan angka 30%. Nah, saat ini asisten junior itu sudah menjadi guru besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanegara. Nah, menurut Profesor Sawiji, yang sudah jadi profesor ya, menurut Profesor Sawiji, angka kebocoran itu dihitung berdasarkan perbandingan ICOR Indonesia yang saat itu 6,5 dan rata-rata ICOR negara-negara ASEAN yang pada saat yang sama 5. Nah, mestinya Indonesia juga 5 ICOR-nya, kata Sawiji. Tapi mengapa Indonesia 6,5? Nah, sekarang sampai kita kepada pertanyaan, khususnya kepada mereka yang belum akrab dengan terminologi ekonomi. Apa itu ICOR? ICOR adalah singkatan dari Incremental Capital Output Ratio. Incremental capital artinya tambahan modal, ya, atau tambahan kapital. Sehingga Incremental Capital Output Ratio itu diartikan dengan tambahan kapital, tambahan modal untuk menghasilkan output yang diinginkan. Contoh, jika ICOR 4, itu artinya dana investasi yang dibutuhkan Rp4 untuk menghasilkan tambahan output Rp1. Begitu. Keluar Rp4 untuk mendapat tambahan Rp1. Jika ICOR 6 berarti ada tambahan investasi Rp6 hanya untuk menambah output Rp1. Nah, tadi dengan 4 Rp1, sekarang 6, berarti kurang efisien kan? Nah itu, makin tinggi ICOR, makin tidak efisien. Sekarang kita lihat pemerintah Indonesia. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,2% tahun 2025. Nah, dengan produk domestik bruto, PDB, tahun 2025 sekitar 22.139 triliun, maka ICOR adalah 6,5. Dana investasi yang dibutuhkan untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi 5,2%, ya, dengan asumsi ICOR 6,5 tadi, itu dana investasi yang dibutuhkan adalah 7.139 triliun. Besar sekali. Sekarang andaikan ICOR Indonesia bisa ditekan turun ke 4, dari 6,4, 6,5 ke 4, maka dana investasi yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5,2% bisa ditekan menjadi 4.605 triliun. Atau investasi tetap 7.139 triliun, tidak diturunkan. Maka dengan ICOR 4,
pertumbuhan ekonomi Indonesia bukan lagi 5,2, bukan 6, bukan 7, tetapi menembus 8%. Nah, itu pentingnya bagaimana menurunkan ICOR. Pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto tidak mustahil dicapai jika ekonomi Indonesia dikelola dengan efisien. Nah, sekarang kita simak pidato Presiden Prabowo Subianto. Saudara-saudara sekalian, kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan, dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Janganlah kita takut untuk melihat realita ini. Pada pidato perdananya sebagai Presiden NKRI 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo memberikan perhatian besar pada pentingnya upaya mengatasi kebocoran. Tapi dia mengatakan begini, kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Dan ini adalah membahayakan masa depan kita dan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kita harus berani mengakui kenyataan ini, bahwa kebocoran-kebocoran anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi antara pejabat, para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan, dan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik, itu benar-benar ada. Jangan takut melihat realita ini. Lalu pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2025, Presiden juga menekankan sekali lagi, untuk kesekian kali ya, karena di berbagai kesempatan Presiden mengingatkan soal korupsi dan kebocoran. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan. Pada peringatan 1 Juni yang dirayakan pada hari Senin 2 Juni, Presiden berkata begini, semua penyelewengan, semua kebocoran harus dihentikan, harus berhenti, dihentikan. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum dimundurkan atau diberhentikan. Korupsi dan kebocoran anggaran. Korupsi dan kebocoran sering digunakan dalam konteks keuangan dan pemerintahan. Tapi keduanya memiliki makna dan implikasi yang beda. Pertama, korupsi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, baik berupa uang, barang, jasa, atau fasilitas. Contoh suap dalam pengadaan proyek, markup anggaran, markup proyek, gratifikasi yang diterima para pejabat. Ciri khasnya adalah ada niat jahat, mens rea, dan tindakan yang melanggar hukum pidana. Dan pelakunya dikenai sanksi pidana kalau tertangkap, terbukti. Sedangkan kebocoran adalah hilangnya sumber daya, baik uang, barang, jasa, karena ketidakefisienan, karena kelalaian, atau sistem yang lemah, bukan selalu karena niat jahat. Jadi karena tanpa niat jahat pun bisa terjadi kebocoran kalau terjadi kelalaian. Contoh, dana bansos tidak tepat sasaran, ini bocor. Belum tentu ada niat jahat. Pajak tidak tertagih karena sistem lemah. Proyek boros karena perencanaan yang buruk. Dan cirinya adalah bisa disebabkan oleh kesalahan administrasi atau maladministrasi, kelemahan tata kelola, dan tidak selamanya adalah kejahatan. Dan kebocoran tidak selalu melanggar hukum pidana, tapi bisa merugikan negara. Biasanya kebocoran masuk ranah maladministrasi atau kerugian negara, bukan korupsi.
Kesimpulan, korupsi ada niat jahat, ada pelanggaran hukum, kebocoran belum tentu ada niat jahat, tapi tetap merugikan negara. Dalam praktiknya, kebocoran bisa menjadi pintu masuk bagi para koruptor. Mengapa korupsi lebih berdampak terhadap ICOR, terhadap incremental capital output ratio? Pertama, korupsi itu langsung menyerap dana tanpa menghasilkan apapun, menghasilkan output. Dana proyek diambil, hilang, dimasuk ke kantong di mana-mana, dibawa kemana-mana. Kepentingan pribadi kelompok. Infrastruktur atau program jadi asal-asalan, tidak berdampak terhadap ekonomi. Korupsi itu sistemik, menginfeksi seluruh proses pengadaan dan investasi publik. Korupsi menurunkan kualitas sumber daya manusia, vendor, dan pengawasan. Korupsi membuat investasi hanya tampak besar, tapi tidak menghasilkan output, tidak menghasilkan pertumbuhan. Korupsi menyebabkan inefisiensi menjadi permanen. Pelaku korupsi berkepentingan mempertahankan sistem yang lemah agar mereka bisa terus-menerus mendapat akses untuk mengeruk keuangan negara. Nah, kita bisa melihat tabulasi singkat ini. Ini korupsi, ini kebocoran dan inefisiensi. Pengaruh langsung kepada ICOR. Ini korupsi langsung dan sistemik. Langsung, nama uang diambil. Investasi 100, kalau diambil 50 ya tinggal 50. Sifat kerusakan, melanggar hukum, merusak moral birokrasi, moral bangsa juga. Contoh markup, proyek fiktif gratifikasi. Kebocoran, itu langsung, tapi bisa lebih teknis birokratis. Sementara sifat kerusakan, lemahnya sistem, perencanaan buruk, dan salah sasaran. Contoh belanja tidak produktif, tumpang tindih anggaran, pemborosan. Tapi ini semuanya ini menyebabkan ICOR kita tinggi. Melihat ini semua, Presiden Soeharto tentu saja sudah membaca pernyataan ayahnya yang mengatakan ada 30% kebocoran itu. Pengalaman realnya sebagai pengusaha, selain sebagai tentara, ketika terpilih menjadi presiden dan dilantik pada 8 Oktober 2024, beliau mencanangkan efisiensi dan mulai diterapkan pada Januari 2025. Jadi melihat kebocoran begitu besar, Presiden Prabowo melancarkan program efisiensi. Anggaran belanja dipangkas. Kebijakan efisiensi anggaran itu dilakukan untuk mengatasi kebocoran dalam anggaran pendapatan belanja negara yang diperkirakan 30% itu. Melalui instruksi Presiden, Impres nomor 1 tahun 2025, pemerintah menargetkan penghematan sebesar 306,69 triliun dengan fokus pada pengurangan belanja non-prioritas seperti perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor, dan kegiatan seremonial. Tentu ada dampak positif yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto. Pemangkasan anggaran atas nama efisiensi bertujuan untuk mencegah dan mengatasi kebocoran anggaran, serta menciptakan tata kelola fiskal yang lebih sehat. Itu pasti tujuannya. Dampak positif yang diharapkan. 1. Mengurangi kebocoran dan korupsi anggaran. Pemangkasan anggaran belanja yang tidak prioritas atau rawan penyimpangan, memperkecil peluang korupsi dan pemborosan. Sistem pengawasan dan akuntabilitas bisa diperkuat pada pos-pos yang tersisa. Kedua, meningkatkan kualitas belanja negara. Fokus pada anggaran yang diarahkan untuk program yang berdampak langsung terhadap rakyat. Misalnya MBG, pangan, energi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur strategis. Efisiensi mendorong kementerian dan lembaga untuk bekerja lebih kreatif dengan sumber daya yang terbatas. Yang ketiga, menjaga defisit dan utang tetap terkendali agar fiskal kita sustain dan kredibel. Dengan belanja yang lebih terkendali, defisit APBN bisa ditekan sehingga tidak menambah beban utang berlebihan. Hal ini memperkuat kepercayaan investor dan lembaga peringkat dunia terhadap stabilitas fiskal Indonesia. Dan 4 adalah meningkatkan iklim investasi dan kepercayaan pasar, disiplin anggaran,
memberi sinyal positif kepada pelaku usaha, para investor, pelaku pasar, bahwa pemerintah Indonesia menjaga kredibilitas fiskal. Ini dapat mendorong investasi sektor swasta dan mempercepat pemulihan ekonomi. Dan harapan yang kelima, dengan efisiensi, mengutamakan program prioritas nasional. Program unggulan Presiden Prabowo seperti MBG, makan bergizi gratis, pembangunan desa, pertahanan, hilirisasi industri, 3 juta rumah, itu dilakukan melalui realokasi anggaran. Pemerintah bisa memastikan keberhasilan program prioritas tanpa menambah beban fiskal. Keenam, mendorong reformasi birokrasi. Dengan anggaran yang lebih ramping, birokrasi didorong untuk bekerja lebih efisien, adaptif, dan berorientasi hasil. Outcome-based budgeting. Ini bisa mempercepat transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang lebih modern. Namun, sahabat investor trust, keberhasilan dari pemangkasan anggaran sangat bergantung pada selektivitas, transparansi, dan kemampuan manajerial pemerintah dalam menjalankan efisiensi tanpa mengorbankan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. Tentu pemberatan. Dalam 5 bulan diterapkan kebijakan efisiensi ini, yang terjadi adalah terlihatnya sejumlah dampak negatif. Pertama, perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pemangkasan anggaran yang signifikan terutama di sektor infrastruktur dan pelayanan publik menghambat pertumbuhan ekonomi. Pada kuartal 1 2025, ekonomi Indonesia bertumbuh 4,87% year on year. Dan secara kuartalan Q2Q, ekonomi Indonesia minus 0,98%, sudah minus. Itu Q1 2025 terhadap Q4 2024. Konsumsi pemerintah turun tajam, mengalami kontraksi yang signifikan, yaitu 39,9%. Kita juga melihat dampak pada sektor swasta dan UMKM. Pengurangan belanja pemerintah berdampak negatif pada sektor swasta, mulai dari bisnis penerbangan, airline-nya, banyak sepi keluar Jawa, perhotelan pariwisata, banyak hotel sepi, banyak tempat pariwisata sepi, kemudian restoran sepi, banyak restoran sepi. UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah juga mengalami masalah karena banyak tergantung pada kebijakan, pada proyek pemerintah, pada belanja pemerintah. Kalau nggak ada kegiatan di hotel, nggak ada penerbangan oleh ASN, maka dampak ekonomi terasa. Resiko terhadap pelayanan publik, pemotongan anggaran di sektor-sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan dapat menurunkan kualitas pelayanan publik, yang justru bertentangan dengan tujuan efisiensi itu sendiri. Nah, kebijakan efisiensi anggaran dilakukan oleh Presiden Prabowo memiliki tujuan yang mulia untuk mengatasi kebocoran dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara. Namun, implementasi perlu dilakukan dengan lebih selektif dan berhati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan kualitas pelayanan publik. Pemerintah perlu memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak mengorbankan sektor-sektor vital yang berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sekarang kita melihat bagaimana solusi menurunkan ICOR dari 6,4 atau 6,5 ke 4. Target kita 4 loh. Solusi komprehensif untuk menurunkan ICOR Indonesia harus melibatkan pendekatan sistemik dan mencakup reformasi kebijakan fiskal, kelembagaan pengawasan, serta efisiensi pelaksanaan proyek dan investasi. Reformasi untuk menurunkan ICOR. Pertama, perbaikan kualitas investasi pemerintah dan swasta. Prioritaskan proyek dengan nilai tambah tinggi dan efek berganda besar terhadap ekonomi. Gunakan cost-benefit analysis dan value for money dalam seleksi proyek. Dorong investasi ke sektor produktif, manufaktur, pertanian modern, infrastruktur logistik, dan teknologi.
Kedua, percepat penyelesaian infrastruktur pendukung. Selesaikan bottlenecking di transportasi energi, digitalisasi untuk menurunkan biaya produksi. Terapkan integrasi perencanaan pusat daerah. Yang ketiga, peningkatan sumber daya manusia dan produktivitas. Reformasi pendidikan, vokasi dan pelatihan kerja harus dilakukan. Investasi pada teknologi dan riset untuk menunjang inovasi di sektor real. Keempat, reformasi regulasi dan ease of doing business. Pangkas perizinan yang tumpang tindih dan birokratis agar melancarkan masuknya investasi, baik investasi domestik maupun foreign direct investment (FDI). Perkuat kepastian hukum dan insentif fiskal yang tepat sasaran. Kemudian bagaimana strategi menurunkan kebocoran anggaran? Pertama, keseriusan dan ketegasan dalam memberantas korupsi. Koruptor harus dimiskinkan dengan memperlakukan undang-undang perampasan aset yang kini masih RUU yang tengah dibahas di DPR. Kedua, reformasi tata kelola dan transparansi. Terapkan digital budgeting dan sistem e-government untuk mengurangi intervensi manual dan moral hazard. Gunakan blockchain atau big data analysis untuk pelacakan real-time dana publik. Ketiga, perkuat sistem pengawasan internal dan eksternal. Tingkatkan kapasitas dan independensi BPK, BPKP, dan APIP. Libatkan partisipasi publik dan media massa dalam memantau proyek-proyek besar. Keempat, hukum yang tegas dan konsisten. Terapkan hukuman yang keras bagi koruptor dan pelaku pemborosan anggaran. Dorong pembentukan dan pengesahan RUU perampasan aset agar segala menjadi undang-undang dan perlu penguatan undang-undang tipikor. Kelima, reformasi transfer daerah dan dana hibah. Skema dana alokasi khusus dan dana desa harus berbasis kinerja dan kebutuhan nyata. Lakukan pengawasan melekat pada penyaluran dan penggunaan dana. Keenam, optimalkan pemanfaatan teknologi. Implementasikan SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, secara menyeluruh Sabang sampai Merauke. Dari atas sampai bawah, sampai ke desa. Integrasikan data antar instansi untuk mendeteksi potensi penyimpangan. Kemudian kita masuk pada bagaimana sasaran dan indikator keberhasilan dalam penurunan ICOR. Pertama, tetapkanlah sasaran bahwa dalam 5-10 tahun ke depan, Indonesia, pemerintah Indonesia berkehendak dan serius menurunkan ICOR dari 6,4 atau 6,5 ke 4. Dan itu harus dicantumkan dalam program, dalam RPJM. Kedua, rasio penyerapan anggaran yang efisien itu harus meningkat, itu makin efisien. Yang ketiga, peningkatan pertumbuhan ekonomi tanpa harus meningkatkan belanja. Jadi, untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi 8%, itu tidak perlu harus menambah anggaran. Dengan anggaran yang sama, tapi kalau ICOR-nya tidak 6,4, bisa turun ke 4, maka anggaran yang misalnya 7.000 triliun itu tidak menghasilkan pertumbuhan 5,2%, tapi justru 8%. Itu. Yang keempat, penurunan indeks persepsi korupsi dan peningkatan skor efisiensi birokrasi. Sahabat Investor Trust, untuk menurunkan ICOR dan kebocoran anggaran secara bersamaan, Indonesia harus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan kualitas investasi melalui perencanaan berbasis hasil, outcome based. Ada transparansi, ada akuntabilitas, dan penerapan teknologi. Langkah ini perlu didukung oleh reformasi kelembagaan yang konsisten dan tentu saja keberanian politik, political will yang kuat dari pemerintah, dari pimpinan, dari seluruh pemangku kepentingan.
Sahabat Investor Trust, sudah hampir 8 dekade Indonesia merdeka. Tinggal berapa bulan lagi? 17 Agustus 2025, Indonesia genap 80 tahun. 80 tahun merdeka. Tetapi kebocoran anggaran masih menjadi luka lama yang belum sembuh. Dan luka itu menyakitkan, bahkan tambah menyakitkan. Kita kehilangan ratusan triliun setiap tahun. Bukan karena kurangnya sumber daya, tapi karena lemahnya integritas para penyelenggara negara. Ya eksekutif, ya DPR, ya yudikatifnya. Waktu terus berjalan. Target Indonesia Emas 2045 tinggal 2 dekade lagi. Untuk mencapainya, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus didorong hingga 8% per tahun. Ini kita sepakati bukan mimpi, tetapi misi yang harus kita menangkan. Misi yang harus kita menangkan, pertumbuhan 8% itu. Apalagi dalam 15 tahun ke depan, Indonesia menikmati puncak bonus demografi. Masa generasi emas saat angkatan kerja produktif melimpah, itu tinggal 15 tahun. Tapi ingat, bonus demografi ini bisa menjadi berkah, tapi juga bisa menjadi bencana jika salah urus, salah kelola. Kalau kita tidak bisa menurunkan ICOR. Dan sahabat Investor Trust, salah satu kunci untuk mencapai pertumbuhan 8% dan menghasilkan generasi emas 2045 dalam 20 tahun akan datang adalah kesuksesan kita menurunkan ICOR, Incremental Capital Output Ratio, yang kini masih di angka 6,3, 6,5, sekitar itu. Kita butuh investasi besar hanya untuk menghasilkan pertumbuhan yang kecil. Bila kita bisa menurunkan ICOR ke angka ideal 4, maka dengan investasi yang sama, pertumbuhan ekonomi akan jauh lebih tinggi, menembus 8% setahun. Dan ini hanya bisa dicapai jika anggaran digunakan secara efisien, tepat guna, dan bebas dari kebocoran. Saya Primus 2000 mengajak para penyelenggara negara, eksekutif, legislatif, hingga yudikatif untuk mengakhiri era pembiaran, era yang ikut korupsi, era yang ikut membiarkan kebocoran terjadi. Kita tak punya banyak waktu. Janji mewujudkan generasi emas tahun 2045 jangan hanya omon-omon, jangan hanya janji kosong, tetapi realisasikan dalam kenyataan. Ingat, ini adalah tanggung jawab sejarah kita. Salam Indonesia Maju, dan sampai jumpa.